العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Pak Jamal ini nih qaulu Sa'id ya. Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Sa'id bin Jabir wa Ikrimah wa Muqatil wal kalbi. Ustaz, Ya. Di ini Waqala Ibnu Abbas. Nah, coba yang mana Pak Jamal? Oh ini ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhaminya kepada an-nafs, kedurhakannya dan ketakwaannya. Bayyana zalika. Artinya Allah menjelaskan mana yang jalan kedurhakaan, mana jalan ketakwaan, laha kepada setiap dua. Wahadaha, lalu diberinya petunjuk ila maquddirolaha, kepada apa yang ditakdirkan kepadanya. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi di dalam hidup ini cuma ada dua kriteria, ada dua jalan, yaitu baik dan buruk. Mau berbuat baik disediakan oleh Allah di jalannya. Mau berbuat buruk, maksiat, disediakan oleh Allah dan diberikan jalannya. Pada saat yang sama kita diberi akal untuk memilih. Akal itu berpotensi bukan cuma memilah kebaikan dan keburukan, tapi saat yang sama juga memilih. Nah, kenapa sih Allah pakai kasih dua begini? Kasih satu saja kan baik semuanya. Kalau baik semuanya nanti nggak ada keadilan Allah. Keadilan Allah memberi balasan atas dasar perbuatan. Tuh. Jadi demikian keseimbangan berpikirnya. Bahkan ada teks yang pernah sama kita baca, yaitu terkait dengan iblis. Pertanyaan iblis terakhir kepada malaikat juga begitu. Kenapa saya diciptakan? Kan Allah sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Coba kalau aku tak diciptakan, kan semua dunia ini penuh kebaikan. Jadi jauh sebelum kita memunculkan pertanyaan pada diri kita model itu iblis sudah mengajukan pertanyaan. Lalu jawabannya, nanti Allah memasukkan hamba-Nya ke dalam surga atas dasar apa? Atas dasar itulah, yaitu keadilan, maka Allah siapkan, sediakan kebaikan dan keburukan dan anaknya. Kita diberi potensi akal untuk memilih dan memilah akal. Demikian demokratisnya, kurang lebih gitu Allah. Iya. Berikutnya
Ini apa ini? Bayyana lahal khaira wasyarr. Allah menjelaskan kebaikan dan keburukan. Ini baik, ini buruk gitu maksudnya. Ini al-ma'us sabiq, istilah akademiknya ini loksit. Wa hadza aidan qaulu Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Nawawi. Demikian juga ini adalah pendapat si Mujahid, Qatadah, Dhahhak dan As-Sauri. Berikutnya, wa hadza dalilun ala mabda'il ikhtiyar lil insan. Tadi seperti yang saya katakan, inilah basic atau bukti dalil. Dalil apa? Dalil basicnya pilihan, hak pilihan bagi manusia. Silahkan manusia pilih, ya. Summa zakarallahu ta'ala jaza' ma takhtaruhun nafsu. Kemudian Allah menyebutkan balasan atas pilihan manusia. Kalau pilihannya baik, ya balasannya baik. Buruk, ya buruk. Faqala, untuk itu atau dalam konteks itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Tuh, ini bagian dari petunjuknya. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, membersihkan jiwa. Ya, kalau ada piring kotor dibersihkan. Kalau ada kotor dibersihkan. Gitu. Beruntung yang membersihkan jiwanya. Kayak apa? Kalau piring pakai sabun. Kalau jiwa pakai ketakwaan, ketaatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengorinya. Dasa menginjak, menghinakan. Ai qad faza bi kulli matlub wa zafara bi kulli mahbub man zakka nafsahu fahazzaba wa namaha wa a'laha bit taqwa wal amal saleh. Artinya sungguh telah menang, beruntung, jadi juara. Dia mendapatkan semua yang dicari, bikulil matlub. Itu makna aflaha man zakkaha. Terus zafaro, mendapatkan juga semua yang diinginkan. Siapa itu? Man zakka nafsahu. Siapa yang membersihkan dirinya. Terus wahazzabaha, dan mendidiknya. Mendidik kan itu substansi pendidikan adalah keterbiasaan. Terbiasa jadi bagian dari kebiasaan. Terus menumbuhkannya, itu dan meninggikannya, meninggikan jiwa. Pakai apa? Bittaqwa, dengan takwa, wal amal as-saleh, dan amal saleh. Jadi pada saat kita melakukan amal soleh, itu makna kita sedang membersihkan jiwa kita. Kita sedang mendidik, membiasakan jiwa kita. Kita sedang menumbuhkan, dan kita sedang memuliakan. Itu cara Allah memberikan ajaran. Wa katsiran man adalla nafsah. Sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan, menyesatkan dirinya. Wa aghwaha, ghawa, jadi oleh menyimpang, ya. Aghwaha, menyimpangkannya. Wa ahmalaha, meremehkan. Wa
malaha juga sama meremehkan. Walam yuhazibha, tidak mendidiknya. Walam yata'ahadha bitto'ah, tidak membiasakannya dengan taat. Wal amal soleh, dengan amal soleh. Ya, berarti mendengar penjelasan ayat qad aflaha man zakkaha dalam keseharian kita sudah bisa membedakan sebenarnya perbuatan yang sedang kita lakukan masuk kategori zakkaha atau khobah, membersihkan atau mengotori. Bukan cuma terhadap diri kita, tetapi terlihat pada fenomena luar diri kita. Kalau kebetulan orang di luar diri kita adalah bagian dari keluarga kita, itu hikmahnya saat kita disuruh tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tidak ada celah kehidupan kecuali karena sudah disiapkan syariatnya yang membuat setiap individu muslim karena selalu berada pada kebenaran dan menegakkan kebenaran. Ketika semua itu dilakukan, nah itu masuk kategori aflaha man zakkaha. Begitu ini. Setelah kita mendengar. Oke, berikutnya ini. Wahaza jawabul qasam allazi iftatahat bihi surah. Inilah dia jawab sumpah. Sumpah yang mana di awal surah. Awal surahnya apa? Wasyamsi, sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya. Maka di situ ada pertanyaan kenapa? Terus wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad, nah itu jawabnya. Tadi kita masih bertanya kenapa? Semakin tegas pada ayat wa nafsi wa ma sawwaha. Kenapa? Tuh, jawab qad aflaha man zakkaha. Itu sebenarnya yang mau diinformasikan, tapi diawali dengan sumpah, menunjukkan luar biasa penting. Apa pentingnya itu tazkiyatun nafas. Rawat Tabrani an Ibnu Abbas qala. Imam Tabrani dari Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza marra bihil ayah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah kalau membaca ayat ini, yaitu wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha waqafa, dia berhenti sejenak, waqala, lalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan diriku ketakwaan. Tuh, kita dapat informasi lagi ketika mendengar atau membaca wa nafsi wa masawwaha. Ini adalah salah satu contoh bahwa memang kalau melalui ayat-ayat tertentu memang disunahkan berdoa. Sabbihisma rabbikal a'la, kemarin itu kita baca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la. Ketika walad dhalin kita baca rabbil firli wal walidayya.
ketika Allahu bi ahkamil hakimin bala syahidna. Terus ketika fayu'adzibullahu azabal akbar, sampai situ doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabik. Nah, terkait ini, wa nafsi wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh, sejenak nanti. Allahumma at nafsi taqwaha. Ini bentuk kepasrahan. Yang memberikan ketakwaan ke dalam jiwa kita bukan usaha. Paham? Tetapi Allah. Tuh. Maka minta kepada Allah. Saat kita pada titik bahwa yang memberikan adalah Allah, itu adalah bentuk pasrahan kita kepada Allah. Cuma Engkau yang bisa memberikan Allah. Usahaku saja belum tentu gitu. Terus apa tuh? Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta waliyya. Engkau penguasanya, penguasa jiwa. Wa maulaha, sama tuannya, penolongnya. Wa khairu man zakkaha, dan orang yang paling baik untuk membersihkan jiwa yaitu Allah. Gimana caranya? Dengan Al-Quran. Memahami, membaca, memahami, terus mengamal. Itu maksudnya Allah. Iya. Warwa Ibnu Abi Hatim riwayatkan. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u. Aku mendengar Rasulullah membaca. Fa'alhamaha furoha wa taqwaha. Qala, ini sama penguat. Kata Abu Hurairah juga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Tambahin tuh. Wa zakkiha. Anta khairun zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Kita praktekkan, kita baca dalam tahajudnya wasyamsi. Iya. Warwal Imam Ahmad an Aisyah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Aisyah annaha faqadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min madhihi. Apa ceritanya? Aisyah kehilangan Nabi dari pembaringannya. Tidur. Tadi Pak Ustadz boleh tanya? Boleh. Ketika sampai pada surat yang tadi, terus kemudian kita berdoa, berdoanya di sini aja Pak Ustadz ya? Enggak. Iya benar. Kita paham artinya pakai bahasa Indonesia dalam hati. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada diriku. Bersihkan diriku. Cuma Engkau yang bisa membersihkannya. Sebab Engkau walinya. Dan Engkau yang bisa menolongnya. Iya. Wali nih. Wali penolong. Sama. Maula isi makannya. Tapi bermakna sama dengan wali. Ya. Iya. Bagus. Dan teruskan. An Aisyah, dari Aisyah, bahwa dia kehilangan Nabi dari pembaringan. Insya Allah tidur berdua. Malam ada mendusin. Lah kok nggak ada. Falamasathu. Falamas. Ini kok suka muncul ini kehilangan Pak Jamal. Nah itu. Falamasathu biyadiha. Terus dia raba-raba Nabi dengan tangannya, tangan Aisyah. Tadi di sini di sebelah kanan saya cari-cari gitu. Waqa'at alaihi ada. Ketemu. Waqa'at artinya jatuh si tangan
pada Nabi. Wa huwa sajid, ternyata lagi sujud. Wa huwa yaqul, dan dia Nabi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, a'ti nafsi taqwaha. Tuh Nabi aja gitu. Ya Allah, berikan takwaan kepada diriku. Berikanlah kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkan. Bersihkan. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah orang atau zat terbaik yang membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha. Iya. Wa rawa Ahmad wa Muslim an Zaid bin Arqam. Imam Ahmad meriwayat, demikian juga Muslim. Dari siapa? Dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubun wal bukhli wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin yustajab laha. Segitu ya. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Minal ajzi, ajzi pada mulanya artinya lemah. Lemah berbuat baik, itu ajaz ya. Wal kasal, malas-malasan, malas. Wal haram, haram ini ketuaan. Haram ketuaan. Coba sebelum saya mentakwil, saya lihat sebentar ya. Haram ada makna lain kan? Masa tua. Masa tua bukan dalam artian fisik ya. Bentar ya. Al-haram. Al-haram. Iya, ketuaan, kepikunan, ya identik dah. Dan akibat ketuaan. Paham? Aku berlindung dari ketuaan. Ketuaan dalam konteks non fisik. Ya. Udah paham insya Allah. Belum Ustadz. Nah, ini penting ini. Bagus nih. Jadi iya. Boleh tua nggak pikun gitu ya Pak Ustadz ya? Bukan pikun dimaksud. Boleh tua, tapi dalam konteks ibadah muda. Yang muda, konteks ibadah tua. Paham itu? Ini tua kan nggak bisa lari. Biasanya mengilustrasikan. Iya. Udah, saya bawa hadis begini. Ada hadis yang menyebut kata haram. Apa itu? Khairu syababik man tashabbaha biharamikum. Sebaik-baik pemuda kalian adalah yang menyerupai orang tua kalian. Wa syarru haramikum, seburuk-buruk orang tua kalian adalah man tasyabbaha bisababikum, yang mirip-mirip anak muda. Dari aspek akhlak, akhlak orang tua sama orang muda beda. Dalam konteks ibadah juga begitu. Ya, dalam konteks ibadah, dia menyerupai anak muda. Lihat semangat, gagah, itu untuk ibadah, ketaatan. Tapi dalam konteks
maksiat katakanlah, mirip orang tua, malas bawaannya malas. Bukan juga malas, enggak mau. Maka kemudian hubungannya dengan ini. Allahumma inni, aku berlindung padamu ya Allah, minal ajzi, lemes saja bawaannya kalau mau. Wal kasal, malas saja. Wal haram, tuh tua aja bawaannya. Wal jub, iya, wal jubni, jubni statis. Segini aja, yang penting sholat fardu kan udah aman. Itu statis namanya. Nggak ada keinginan ingin menambah. Padahal Allah canangkan sarana. Ya. Wal bukhli juga Allah, Nabi berdoa, ya Allah lindungi aku. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, pelit. Pelit dalam artian luas, materi maupun imateri. Iya, kadang-kadang doa aja malas. Ya, itu pelit namanya. Wa'azabil qabri. Itu ini memberikan bukti di kubur ada azab. Di samping ada azab, ada nikmat. Kalau nggak ada mana mungkin. Nabi mohon perlindungan. Iya. Sama dengan Iya. Ini sama dengan doanya orang yang terlilit hutang ya Pak Ustadz ya? Ya ada kata-kata yang sama. Kalau dia terlilit hutang kan ada kohrir rijal. Ya, wagolabatiin. Rijal apa itu kohrir rijal? Iya, kita udah nggak punya untuk bayar utang, seret-seret kita. Paksa. Udah itu. Sini sertifikatnya saya pegang umpamanya. Iya. Ya, ada kata yang mirip. Terus Allahumma ati si taqwaha. Ulang lagi nih. Ya Allah, beri kepada diriku jiwa ketakwaannya dan bersihkan dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pembersih, gitu kurang. Anta waliyuha, Engkau walinya, yang memilikinya, yang menolongnya, yang dekat dengannya, banyak wali. Wa maulaha, Engkau penguasanya. Allahumma ini a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hati yang enggak khusyuk. Ingat dah, kemarin enggak khusyuk ya Allah. Gitu. Terus wa nafsin la tasba, dari nafsu yang enggak pernah kenyang. Wa ilmin la yanfa, dari ilmu yang tak berguna. Wa da'watin la yustajab laha, dari doa yang diijabah. Itu Nabi. Padahal dia udah dijamin. Ya, dijamin. Malaikat nawarin. Ketika dia di Taif, ditimpukin sama orang dakwah. Ya Muhammad, kamu meminta apa? Aku beresin mereka. Jangan. Kesian mereka. Mereka yang tak tahu. Iya. Qaumun kan hanya berdoa, Allahumma di qaumi fa innahu la nggak tahu dia. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama dunia, kedua akhlak. Ketiga kedalaman hubungan antara kita dan Allah. Yang keempat menekan sedalam-dalamnya kesombongan. Sebab di di dalam kasus Korun, sombong Korun. Ya, kamu dari mana harta itu? Lah ini kan dari ilmuku sendiri. Sombong.
Ya, nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Oke, kita teruskan. Qala Zaid. Zaid berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana hunna wa nahnu nu'allimukumuha. Kata Zaid. Ya, sahabat entah Zaid bin Sabit atau siapa. Gak penting orang. Ya, yang penting kata-katanya. Apa kata dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tuh selalu mengajarkan kami tentang doa itu. Guna itu mereka. Mereka itu apa? Itu yang disebutkan dalam doa tadi. Minal azzi wal kasal, haram wal juban wal bukhli wa bil qabri. Seterusnya itu diajarin sama aku. Wa nahnu, dan sekarang nu'allimukumuha, kami ajarkan semua itu kepada kalian. Kumuha. Ya. Iya, berikutnya Pak. Fikul hayat. Ustaz Afwan, Iya, boleh. nanya. Ini Allahumma ati nafsi taqwaha. Haknya ini kepada nafsi ya Ustaz? Benar, kepada nafas. Ya, makasih Ustaz. Jangan di situ. Apa? Berarti itu hubungannya nahu ya. Secara substansial, Ya. dari jiwa kita punya potensi untuk menjadi orang bertakwa. Tapi kemudian faktanya dalam kehidupan tidak bertakwa, seolah-olah potensi ketakwaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu ngelantur kemana-mana. Minta balikin lagi. Gitu. Sama dengan Idul Fitri. Itu fitrah. Fitrah potensi. Potensi berbuat baik. Selama 11 bulan itu nggak cenderung kepada yang baik. Maknanya fitrah lagi ngelantur. Kelang buana kemana-mana. Ada yang harusnya dibantu, nggak dibantu. Itu fitrah lagi pergi. Ya. Ada harusnya adil, nggak adil. Fitrah lagi pergi. 11 bulan. Udah sedatang Ramadan, balik sini, balik. Maka lewat puasa, lewat tadarus, lewat raweh, lewat tahajud, itu lagi balikin fitrah. 30 hari. Terus kembali itu fitrah. Bukan suci, fitrah kembali. Maka doanya minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, kalau kembali kepada fitrah ya menang. Qad aflaha man zakkaha. Itu iya. Jadi demikian haknya kepada nafs. Jadi potensinya terah semua Ustaz ya. Potensi itu benar fitrah. Fitrah itu iya, kata lainnya agama. Ini agama sekarang lagi dimutilasi. Dibilang radikal, bilang candu mah udah lama itu. Dibilang racun, dibilang apa namanya imajinasi. Luar biasa itu, padahal orang-orang pintar semua. Ya tidak. Mengerikan. Udah tambah kotor itu. Kelihatannya bersih menurut rasio bersih karena ilmunya tinggi. Tapi dia kotori sendiri. Iya. Sekarang fikul hayat awil ahkam. Fikul hayat awil ahkam. Aqsamallahu ta'ala bisab'ati asya. Allah bersumpah dengan menyebut 7 macam ciptaannya. Laqad aflaha wa faza man zakka nafsahu bitta'ah. Sungguh beruntung, menang orang yang membersihkan jiwanya. Pakai apa ngebersihinnya? Pakai taat. Wa khatarat, nafsu
nafsun ahmalaha sohibuha. Sungguh rugi jiwa yang diremehkan oleh pemiliknya. Watarokaha, dan dia biarkan tangomi sugelang fil maksiyah, dalam kemaksiatan. Maksiat bukan cuma berbuat, tapi meninggalkan. Itu maksiat. Sholat wajib. Dia nggak sholat, itu namanya maksiat. Bukan cuma berbuat yang dilarang oleh Allah saja. Dan itu juga termasuk dilarang. Wal asya as-sab'ah, 7 macam ciptaannya yang disebut dalam sumsahnya, yaitu asyams, matahari, wadauha, dan sinarnya, yang kemarin udah sedikit kita dengar penjelasan dari Pak Sukoco. Ya, kita lagi musim COVID, Omikron, butuh cahaya matahari. Wa isroquha, terbitnya. Itu kan menjadi terbayang kebutuhan terhadap terbitnya matahari ketika kita mampu membayangkan lawannya. Dia kata nggak terbit. Wa huwa qismun sanin, ekosam sanin. Itu 2 sumpah. Berikutnya wal qamar idza tabi'a bitulu'i asyamsu ba'da ghurubiha. Dan berikutnya demi bulan. Apabila mengiringi matahari. Ya, bulan terbit mengiringi matahari. Kapan? Ba'da ghurubiha, setelah terbenam. Seolah beriringan. Dan itu mungkin terjadi tanpa intervensi kuasa Allah. Mana dia? Fastawa, maka sempurna si bulan. Wastadaro, melingkar, bulat. Wakana misluha fiddiya wan nur. Kemudian dia bersinar, bercahaya, mirip yusbih seperti matahari. Apalagi nahar iza jalla atau kasyafas syams. Terus malam datang siang. Allah sebut demi siang. Apabila dia menampakkan matahari. Au kasyafa, menyingkap. Jalla kasyafa, menyingkap matahari. Jadi dalam ayat ini siang yang menyingkap matahari. Bukan matahari yang menyingkap siang. Pertanyaan. Ada makanan ditutup di meja. Ada tutupannya, ada makanannya. Pertanyaannya, mana yang matahari, mana yang siang? Tutupannya matahari atau siang? Aku yang lain dan siang. Jadi tutupannya apa tuh? Siang. Pas dibuka ada berapa tusuk? Tuh, matahari itu. Jadwal lagi. Tuh, Bu Raisa udah paham. Anti itu. Pahamun Arabi, Ustaz. Jadi gitu, padahal menurut pikiran kita nih, yang memang harus mengikuti Al-Quran, bukan matahari menampakkan siang. Siang yang menampakkan matahari. Ya, belum bisa tuh kita adaptasi secara lebih dalam. Jangan-jangan di balik ini juga menyimpan rahasia ilmiah. Gitu. Matahari enggak, kalau siang waktu. Maka hubungan antara benda dan waktu, mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan waktu.
Paham itu? Waktu diantaranya disebut dalam pepatah. Waktu lebih tajam dari pedang. Tuh, pedang kan materi, fisik. Ya, bisa jadi ada yang kena tebas oleh pedang. Tapi giliran waktu lewat, yang masuk ke bunker, yang masuk ke kolong meja, kelewatan nggak sama waktu? Kelewatan. Luar biasa. Dulu saya ilustrasi gitu. Ada kebun pisang itu. Di kamar, sekamar luasnya lah. Tebas pakai pedang panjang, tajam, itu putus semua. Tahu-tahu di tengahnya ada tiang listrik di kebun. Nggak butuh. Hanya betapapun tajam, pedang bisa saja terhalang. Tapi kalau waktu, nggak ada yang terhalang. Nggak ada yang bisa menghalangi lewatnya waktu. Nah, maka malam ini waktu. Dia yang menyingkap matahari. Iya. Ai abana bau'iha jirmaha. Apa maksudnya di sini? Artinya abana, menjelaskan. Menjelaskan. Siapa tuh? Kembalinya ke siang. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Sosok jirim itu apa ya? Baca filsafatnya itu. Entah entitasnya apa-apa gitu. Tubuhnya, jisim matahari, fisik matahari. Pakai apa? Bidau'iha, pakai siang, pakai cahaya. Bidau'ihi, hi-nya kembali ke malam, ke siang. Berikutnya, walaili yaksas syamsa, demi malam. Tuh malam lagi waktu yang menutup matahari. Ai yahabu bidau'iha inda ghurubiha. Artinya si malam menghilang cahaya matahari pakai apa? Pakai terbenam. Indah saat terbenam. Wassama'i wabunyaniha, demi langit dan bangunannya, langit. Ada bangunan. Ini idhofahnya namanya idhofah lil milki, yaitu punya langit karena adanya di langit. Ya. Wabunyaniha, demi bangunannya, wabniha, dan yang membangunnya yaitu Allah. Kan doanya wassama'i wama, ma di situ ma-nya anggap ma masdariyah. Tapi kalau ada yang menganggap mausul, maka ma bimakna man. Ini dua-duanya dipakai. Demi langit dan bangunan yang ada di langit, wabaniha, dan demi yang membangunnya, yaitu Allah. Iya. Wal ardi wa man tohaha. Nah, kalau ini man nih khusus. Demi bumi dan orang yang menghamparkannya. Ai basatoha, menghamparkannya. Wa nafsil insaniyah wa taswiyatiha, demi jiwa manusia dan kesempurnaannya. Waman sawwaha, demi orang yang menyempurnakannya. Wa huwallah azza wa jalla, yaitu Allah. Jadi sempurna sekali tubuh kita, diri kita. Ada rohani, ada jasmani. Kalau jasmani saja nggak ada rohaninya. Namanya bangke berjalan, jenazah berjalan. Pada kabur apa enggak? Mau tidur sama jenazah. Siapa tuh yang sayang istri, sayang suami? Udah jenazah pada mau. Kenapa? Karena nggak sempurna, nggak seimbang. Atau rohani saja, itu namanya jin. Ada yang berani.
itu diantara bagaimana visualisasikan makna sempurna. Belum lagi yang lainnya. Ya, kita aja nggak bisa merinci satu-satu. Bi'an adalah dengan bahwa dia menyeimbangkannya Allah, menyeimbangkan ciptaan manusia. Wa zawwadaha, dibekali bil a'dha al mutasibah, dengan anggota badan yang serasi, seimbang. Wa bil quwa al adoliyah, juga dibekali dengan kekuatan fisik. Wal fikriyah, berpikir. Wal hisiyah, rasa, ada kekuatan rasa. Wa arrafaha tariqal fujur, kemudian Allah kenalkan kepada jiwa kita, haknya itu ke an-nafas, jalan-jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Wasuluka sabilil khair, sama suluk sama torik, ya, jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Wa wal maksiyah, ketaatan dan kemaksiatan. Berikutnya, wa qad aqsamallahu azza wa jalla bihadhil makhluqat, sungguh Allah menyebut dalam sumpahnya, Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya ini. Kenapa? Lima fiha min ajaibis sun'ah ada alaihi. Karena dalam ciptaan yang disebut dalam sumpahnya ini mengandung keajaiban ciptaan. Adalah keajaibannya itu menunjukkan alaihi, atas Allah, adanya Allah, kuasa Allah, esanya Allah. Wa arada ayyunabbiha ibadahu daimah. Apalagi tujuannya Allah menginginkan mengingatkan hambanya daiman, selalu, di mana saja, kapan saja. Apa sih isi peringatannya? Bi ayyazkura fil qasam, yaitu dengan cara dia menyebut dalam surah anwa makhlukatihil mutadamminah, berbagai macam ciptaannya yang mengandung lil manafi azimah, manfaat yang besar. Demi jiwa itu kan global. Ya. Diri ada mata, mata bermanfaat apa enggak? Ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada bibir, ada tangan, ada kaki. Di tangan ada sikut, ada jari-jari, di kaki ada dengkul, ada betis. Itu kalau dirinci ya nafsi. Sebab nafas jiwa manusia kan enggak cuma yang imateri saja. Hatta ya amalal mukallaf fiha. Maksudnya disebutkan, diharapkan orang-orang yang mukallaf itu bisa memperhatikan, merinci. Wa yashkur, yashkuro, atau ke hatta. Wa yashkuro alaiha. Maka dengan itu kemudian dia menjadi bersyukur. Wah, untung ada mata. Kalau enggak, kita harus itu jatuh ke lubang bagi jalan. Untung ada telinga. Dan seterusnya. Li'anna alladhi yuqsimullahu ta'ala bihi, sebab sumpah yang Allah sebutkan dengan ciptaannya itu yahsululahu, disebutkan maksudnya waq'un fil qalbi, memberi waka itu pengaruh terhadap hati. Waqa'a kan pada mulanya artinya jatuh.
Kalau ada batu jatuh, itu arti fisik. Hujan jatuh fisik. Tapi yang jatuh itu bukan fisik. Bukan fisik. Umpamanya nasihat benar-benar jatuh ke dalam hati. Tuh, itu maksudnya. Allah menyebutkan sebagian ciptaan dalam sumpahnya, diamati, diperhatikan, dirasakan oleh mukallaf yang punya pikiran, nah itu merasuk ke dalam hati. Fatakunud dawa'i ila ta'ammulihi aqwa. Maka dengan meresap makna di balik ciptaannya yang disebut dalam sumpahnya itu, ad-dawa'i menjadi faktor untuk mendorongnya lebih kuat dalam memperhatikan ta'amul, mengamati ciptaannya. Itu diungkap oleh tafsir Ar-Razi. Saat. Boleh. Ada nggak makna yang beda Ustadz, dia dengan An-Nur itu pada penggunaannya Ustadz? Ada. Giliran matahari Allah pakainya dia. Apa artinya? Dia cahaya. Cahaya yang bersumber dari dirinya. Sesuai dengan fakta ilmiah, matahari memang bersinar. Kalau bulan kan enggak. Bulan itu pantulan. Ya. Oleh karena itu, bulan dipakai nur. Apa sih ayatnya? Ja'ala syamsa dia'a wal qamara nuro. Tuh. Sumber. Yang lainnya enggak, pantulan. Matahari. Iya, itu. Ya. Tetapi itu ilmiah. Tetapi yang dipakai oleh Allah luar biasa, ada hubungannya. Pada ayat yang berbunyi Allahu Nur. Cahaya yang Allah pancarkan, betapapun dia menjadi sumber, dia nggak menyebut dia. Tetapi yang diharapkan adalah nur. Cahayanya memantul, pantulannya itu yang diharapkan, pantulan cahaya pada jiwa manusia. Jiwa manusia notabene ruhnya itu adalah dari Allah. Harus mantul. Kalau udah nggak memantul lagi ajaran Allah pada manusia, oh itu udah gelap hatinya. Ibarat cermin ada penuh dengan kotoran. Senter matahari dia nggak membalik. Ya Allah menjadi Allahu nurus sama dan seterusnya. Iya, berikutnya Pak Jamal. Ya, makasih Ustaz. Al-izzatu biqissati Samud. Oh, ayat berikutnya. 11 sampai 15. Izzah artinya nasihat. Nasihat bagi kita belajar bahasa Arab bukan cuma izzat bahasa Arab, bahasa Indonesia, bukan cuma begitu. Harus diresapi. Umpamanya Nabi bersabda dalam konteks kematian. Lalu kata dia, wa kafa bil mauti izotan. Cukuplah kematian itu Allah. Dan nasihat paling tinggi kematian. Nah, bagaimana kalau itu kita paham sebagai nasihat, memberi pengaruh, berfungsi sebagai nasihat dalam kehidupan kita, itu yang dia diinginkan oleh kematian. Itu kalau sampai titik klimaks memahami nasihat hubungannya dengan kematian, kematian menjadi sebuah kemuliaan. Kenapa?
Karena dia kan lagi dipakai oleh Allah untuk memberi nasihat kepada kita yang hidup. Yang memberi nasihat siapa? Allah. Yang dinasihati siapa? Kita. Dipakai buat nasihat apaan? Kematian. Yang mati siapa? Itu dipakai oleh Allah. Dipakai sama buzzer aja mulia. Jadi pakai tanah aja itu mulia dalam tanda petik. Gitu nasihat. Nah, Allah lagi memberi nasihat lagi kepada kita dalam bangsa seperti ini. Dipakai tuh nasihat dia terkait dengan kisah Tsamud. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kazabat, sungguh telah bohong. Samud maksud kaum Samud. Dengan apa dia bohongnya? Bitawwaha. Dengan kezaliman, melampaui batasnya. Jadi orang melampaui batas, Allah kasih batas arti lainnya agama, itu batas agama itu. Dia lampaui itu sama dan sebangun dengan mendustakan. Kadzabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud mendustakan firman-firman Allah lah gitu. Pakai apa? Dengan kezaliman. Kapan buktinya itu? Idzim ba'asa, yaitu saat dia kaum Samud mengutus Askoha, orang paling durhaka, diutus dia. Udah kebayang? Nih, dalam bangsa ini, tuh nomor wahid yang paling menyebalkan siapa? Si A. Diutus Nabi di bangsa ini. Terus Nabi kan bersama mukjizat. Bangsa ini Nabi kalau bisa tuh ngentak dari batu. Dikasih oleh Allah ngentak keluar dari batu. Kan mereka tambah kesel itu. Terus mereka, si kaum Samud, mengutus orang yang nomor satu, paling gagah, berani, paling kaya, paling berkuasa, paling semuanya itu namanya Askoha. Terusnya faqala lahum Rasulullah. Kemudian nabinya Nabi Hud ya, Nabi Soleh. Ya. Nabi Hud. Nabi Soleh. Kalau itu Nabi Hud. Iya benar ini Nabi Soleh, ontaknya ontak Nabi Soleh. Itu ontak bukan sembarang ontak izat yang keluar dari batu. Karena mereka ingin tantang, kalau engkau benar Nabi mana? Orang yang paling kuat. Terus Rasulnya berkata kepada mereka, Nakotallahi, itu bukan nakota, bukan maf'ul dari kolam. Ada kata yang dibuang. Jangan, hati-hati, jagalah, peliharalah nakotallah, itu pastiaha. Sukia artinya minumannya. Udah sampai di sini, kebayang. Onta ditunjukkan sebagai mukjizat.
pada saat yang sama minumannya ada minuman orang sekampung. Kalau ada sumber air itu buat onta doang. Kan mereka jadi tes, wah saya nggak bisa minum, minumannya habis. Air yang diminum di sumur itu habis, itu diproses menjadi susu onta. Jadi minuman mereka diganti nama susu onta. Kita teruskan. Fakazzabu, dia dustakan itu. Dia nggak terima, dia tolak, dia ingkari, bahkan nambah ingkaran kemarahan mereka kepada Nabi Soleh. Fa'aqoruha, dia potong dengan mengutus seseorang dibantuin sama yang lain, yaitu yang paling durhak, askoha, paling kuat tadi itu askoha. Fa'aqoruha, mereka sembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Kemudian Allah turunkan kepada mereka ya, tersebut mati. Bizambihim, sebab dosa mereka. Fasawaha, lalu diratakan itu tubuhnya. Rata. Ya. Wala yakhafu umbah. Sementara Nabi Soleh dia nggak takut sama akibatnya. Itu kurang lebih. Nanti kita belum baca rinciannya. Al-i'rab sawaha ubaha. Sawaha ta'udu ala damdamah. Haknya tuh. Sawa dia ratakan. Apaan yang diratain? Damdamah, kehancuran. Nggak ada yang nggak hancur. Habis semua. Itu Allah kalau bertindak. Seolah pada saat itu kita bisa tangkap makna cerita Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat ini. Muhammad jangan khawatir. Tuh kayak gitu ya. Bukan aku yang biasa, itu aku juga gitu soal Allah. Udah biarin, nanti aku beresin. Bukan cuma dulu, sekarang juga Bu Fauzia nggak ngelewatin Allah. Tuh diaturin. Kan enak, kita jadi tenang. Kita tingkatkan kekuatan kita saja. Sesuai dengan profesinya yang ada. Itu dimaksud i'malu ala makanatikum. Ini amil. Kan bekerjalah sesuai dengan profesi Anda. Aku juga bekerja. Oke, kita teruskan. Iya. Uqbaha fi maudhi'in nasbin alal hal. Jadi uqbaha itu jadi hal. Wa takdiruhu, takdirnya sawaha, Allah meratakannya, ghairu khaif akibataha, tidak takut ya akan akibatnya, akibat meratakan. Ya, iya, berikutnya Pak Jamal. Al-balaghah. Nggak ada orang. Naqatallah al-idhofah litakrim wa tashrif. Naqata mudhaf, Allah mudhafun ilaih, diidhofatkan kepada Allah. Allah zat paling mulia, maka idhofahnya namanya litakrim. Masjid itu disebut Baitullah. Itu dimuliakan sekali. Jadi ketika kita menyebut Baitullah, ini rumah Allah, tidak seperti orang yang tak beriman dengan Allah. Masa Allah punya rumah? Nggak bisa. Gitu. Ka'bah Baitullah. Tuh. Ini juga naqatullah.
Iya. Kiblat Allah yang punya kiblat. Itu namanya idhofah takrim, tasyrif. Ada masjid namanya atak atau yayasan. Itu asalnya taqwallah. Mudhofilnya dibuang, diganti sama al. Jadi at-taqwa, masjid at-taqwa. Oh, tinggal diurai kalau Pak Edi lagi ramah itu. Ya, diurai. Bapak-bapak, ini asalnya begini. Maka makna yang dikandung di baliknya, pertama, takwa hanya ditujukan kepada Allah. Tangan kita ke masjid, ya harus lillah, itu namanya takwa Allah. Karena pengurus, jangan karena pengen ini itu, gitu kurang lebih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim tahu. Maka Allah menghancurkan mereka dengan bab dosa mereka. Ini struktur kalimat namanya tahwil. Tahwil mengancam. Fatabir bidamdah ya dulu ala haulil adab. Ungkapan menghancurkan menggunakan kata damdamah itu menunjukkan dahsyatnya azab. Itu yang dipakai ini. Padamdamaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Bayangin, aku udah kasih mukjizat bukti bahwa Soleh itu nabi agar kamu percaya. Bukan cuma didustakan. Minta dibunuh. Nah, ramai-ramai kayak yang bunuh apa lagi? Orang berdosa. Yang punya onta Allah. Makanya disebut Allah. Coba bayangkan. Apa itu murkanya? Maka dipakailah kata damdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Iya. Al-mufradat sekarang. Oh, alhamdulillah. Sampai al-mufrad ya. Diingetin. Silahkan Pak Jam. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Kita tunggu sampai maghrib. Jangan. Kan saya udah iya. Baik, Tergantung silakan, Pak. jadwal lah. Baik. Prof. Bu Hilwani, silakan. Silakan Ibu. Iya. Ada ya, kafa bil mauti. Tadi kata Ustaz izotan ya Ustaz ya. Iya. Izotan. Terus kalau ada yang wa izo atau mau izotun, mau izo bisa Ustaz? Bisa. Biasa perbedaan redaksi, maknanya sama. Tapi kalau bahasa ya harus dirinci apa beda maknanya, ada. Bedanya apa? Wakafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Itu sama, kita dinasehati oleh kematian. Terus wakafa bil mauti izot masdar. Jadi sebagai nasihat. Kematian sebagai nasihat. Wakafa bil mauti mau'izo. Mau'izo sama-sama masdar. Bedanya kalau mau'izo masdarnya masdar mimi. Iya. Iya, gitu saja. Bagus. Iya. Silakan yang lain. Ya. Ayo. Berarti Ustaz kalau ada masjid namanya
Masjid at-Taubah. Berarti itu ada kata ya mudhof ilaihnya yang dihapus. Allahinya itu lafaz jalalah. Iya, taubatnya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan taubatnya sama atasan. Gitu maksudnya. Masjid Taubat. ya. Hah? Jadi masjid taubatillah gitu. Iya. Iya. Kayak gitu ya. Udah. Kemudian lafaz Allahnya dibuang, diganti alif lam ma'rifat gitu. Jadi masjid taubah. Taubah. Pas taubatnya kepada Allah tuh ma'rifah. Bukan ke sambal, Ustaz. Awas nyerempet-nyerempet kalau bilang sambal. Nggak enak. Pak Jamal bisanya nyerempet mulu. Nah, Ya. Koca belum keserempet-serempet nih. iya. Enggak, dia sekalian nabrak ntar. Ya. Lagi ada Tuhan nih on off. Ya. Baik, yang lainnya silakan. Tati ditunggu pertanyaannya, Bu. Saya sebelum baca tafsir ini juga Ana sudah tahu dikit lah. Itu apaannya kok onta-onta? Oh, nggak tahunya. Itu mukjizat. Itu yang diminta oleh kaumnya, onta keluarin dari batu besar. Keluar batu. Keluar onta. Terus sebelum apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Oh, subhanallah. Mukjizat. Terus dibunuh. Ini ada di Asbabun Nuzul, Ustadz, yang soal pola ini? Oh iya, apalagi kalau ada asbabun nuzulnya. Iya. Dan sekaligus tafsir tadi juga udah menjelaskan, cuma kita belum sampai kan at-tafsir wal bayan. Tuh, kita baru sampai di mufradat. Iya. Iya, Ibu, bagus. Terus jadi ada di kaum itu seorang gladiator lah. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2 orang. Itu dia yang bunuh. Terus yang lainnya bantuin aja. Ada yang motong kakinya, ada yang buntutnya, ada yang dengkulnya. Iya, Allah alam besar. Ada lagi. Silakan dari Bu Ika barangkali. Belum ada, Ustadz, belum. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Belum. Kita buat minggu depan aja, Bu, ya. Berarti wala yakhafu uqbaha fi mahalin nasb. Apa itu kan sebagai hal, Ustaz. Ya. Iya. Hal. Kata uqbaha sendiri itu apakah dia bentuk masdar atau bagus. Atau sifat, Ustaz? Padahal uqbah itu apa? Uqbah sama dengan kubro. Wazannya fu'la. Itu kan mu'anas, kalau kubro mu'anas dari akbar. A'zam, uzma, adana, dunya. Sifat. Bentuknya ya. Kalau dicuri fi'ilnya akobah. Akobah ya kubu. Artinya mengiringi. Kalau makan, yang mengiringi makan apa? Kenyang. Kenyang apa? Akibah. Akibatnya dahsyat. Maka dipola isim tafdil akob. Kabir, akbar. Terus mu'anasnya uqba. Gitu. Akibatnya jadinya udah jadi bahasa Indonesia. Pada mulanya sih akibat artinya sesuatu yang mengiringi. Ya dah?
Habis minum yang mengiringi minum, hilang rasa dahaga. Main yang mengiringi main, capek. Yaitu akibat main capek. Amal soleh yang mengiringinya nanti surga. Maksiat, nah itu akibatnya adalah neraka itu. Nah, ya mereka dihancurkan sehancur-hancurnya, baik Allah maupun Nabi Soleh nggak takut, la yakhafu. Iya, haknya kembali ke damdamah, hancuran. Iya. Kenapa Allah bilang begitu? Karena mereka berasumsi nggak mungkin dihancurkan. Hancuran gimana? Dia bikin lagi. Namanya juga orang ingkar. Udah dimasukin pernyataan jawaban. Wala yakhafu uqbaha Allah. Iya. Ada. Jadi sifat atau bentuknya nggak bisa apa namanya, isim tabdil untuk muannats gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau tadi akbar itu ilmu zakar, lil muannats sama seperti tadi. Iya benar. Seperti apa? Akob, kan? Iya. Mbak gitu. Baik. Baik Ustaz, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Iya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami semua ya, Pak. Ya, Bu Rais. Alhamdulillah. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 kurang 3 menit di jam saya. Rasa kajian ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bertambah ilmu dan wawasan, keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.